Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Alfansa. Di video kali ini saya akan menjelaskan hadis yang berjudul memuliakan tamu. Nah, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Majah yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Majah, yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendak berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau tidak diam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Dijelaskan di sini falyakrim doifahu. Nah, artinya memuliakan tamu. Kita sebagai muslim yang beriman, maka kita harus mengikuti perintah Allah, man kana yu'minu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Oleh karena itu kita haruslah hendak akan memuliakan tamunya. Nah, pada saat di video ini saya akan menjelaskan beberapa etika kita sebagai tuan rumah untuk memuliakan tamunya, dan kita sebagai tamu untuk datang ke rumah yang kita kunjungi, etika yang akan kita lakukan. Yang pertama, etika yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah ialah tidak mengkhususkan mengundang orang kaya saja atau mengundang orang miskin berdasarkan sabda Nabi, syarrut ta'amah ta'amul waliyah yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara, yang artinya sejelek-jelek makanan adalah walimah, di mana orang-orang kayanya diundang dan orang miskinnya ditinggalkan. Di sini sudah jelas, karena kita begitu mulianya Islam mengajarkan kita jangan membedakan antara orang kaya orang miskin. Nah, di Indonesia biasanya ada momen namanya open house. Nah, itu biasanya kita akan mengundang, kalau dia orang kasta orang kaya, dia akan mengundang teman-temannya yang orang kaya. Nah, inilah momen kita untuk mencari pahala, kita undang semua orang miskin yang susah makan, kita undang. Nah, itulah yang Islam ajarkan, jangan membedakan orang kaya dan orang miskin untuk kita undang ke rumah. Kemudian ada adab kita sebagai tuan rumah, kemudian tidak mengundang seorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang. Nah, di sini menjelaskan kita, contoh kita sudah tahu nih, kita akan mengundang si fulan contohnya. Kita tahu si fulan ini orangnya ribet, dia akan merepotkan. Maka kita daripada nanti dia datang, dia merepotkan kita, lebih baik kita nggak usah undang. Itu yang salah. Nah, itu yang salah. Lebih baik kita jangan berpikir dia merepotkan kita, nantinya kita nggak undang. Nah, itu yang salah. Kemudian ada etika selanjutnya, disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya tatkala utusan Abi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, marhaban bil wafdil ladzi ja'u ghairu kharayan wala nadama. Artinya, selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, di sini dijelaskan kita sebagai tuan rumah ketika ada tamu datang, hendaklah kita mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bikudumikum. Nah, itulah respek kita kepada orang yang datang ke rumah kita, dengan kita memberi simpati, kita memberi tata krama kepada dia, dan kita senang akan dia datang dan dia senang akan datang ke rumah kita. Nah, kemudian yang terakhir, ada adab kita sebagai tuan rumah, menghormati tamu dan menyediakan hidangan tamu makanan semampunya saja.
Akan tetapi tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik. Allah Ta'ala telah berfirman yang mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama tamu-tamunya yang berbunyi, Farogo ila ahlihi faja'a biijlin saminin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nah, artinya, dan Ibrahim datang kepada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk, kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka. Nah, mereka ini yang dimaksud adalah tamu-tamu Ibrahim itu. Sambil berkata, Tidakkah kalian makan? Di sini menggambarkan seberapa mulia Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. Nah, di suatu kisah dijelaskan, saya pernah baca, ini Nabi Ibrahim itu ketika itu di rumah nggak ada makanan. Dia bilang ke istrinya, wahai istriku, apakah tidak ada makanan dan lain sebagainya. Istrinya menjawab tidak ada makanan. Kemudian karena ada tamu, dia rela untuk memotong sapi untuk menghidangkan sapi tersebut untuk si tamu itu. Kemudian setelah dihidangkan, di sini ditertulis sambil berkata Nabi Ibrahim setelah udah dia bikin, tidakkah kalian makan? Nah, di suatu kisah ini adalah malaikat yang menjelma seperti manusia, dan ketika itu aja malaikat sebegitu kagum melihat Nabi Ibrahim. Dia tidak ada apa-apa di rumah, tetapi dia memuliakan tamunya sangat luar biasa. Dia tidak ada makanan padahal di rumah pada saat itu. Dia bahkan mencari untuk bagaimana si tamu ini bisa dia muliakan. Nah, kemudian itu adalah etika kita sebagai kita tuan rumah untuk para tamunya, dan kita sebagai tamu di sini akan saya jelaskan, kita juga ada etika kita sebagai tamu datang ke tuan rumah. Nah, yang pertama ada etikanya, bagi seorang yang diundang hendaknya memenuhi sesuai waktunya, kecuali ada uzur, seperti takut ada sesuatu yang menimpa dirinya atau agamanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man du'iya fal yujib. Barang siapa yang diundang, maka datangilah. Nah, kemudian ada juga yang berbunyi, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Kemudian yang berbunyi yang kedua, wa man tarakat da'wah faqad asallaha wa rasulahu, yang artinya barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kita sudah diundang untuk datang. Kita yang tidak punya uzur, kita yang tidak punya alasan kuat yang dia menimpa dirinya atau agamanya, kita hendaklah kita datang. Itu penghormatan kita, itu yang diajarkan Islam kepada kita. Kita datang untuk menghadiri undangannya. Kemudian ada etika kita sebagai tamu. Yang kedua, hendaknya tidak membedakan siapa yang mengundang, baik orang kaya ataupun yang orang miskin. Tadi itu juga sama seperti etika kita yang tuan rumah, jangan membedakan orang kaya atau miskin, hitam atau putih dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, berniatlah bahwa kehadiran kita sebagai tanda hormat kepada sesama muslim. Sebagai hadis yang menerangkan semua amal tergantung niatnya, karena setiap orang tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini kita datang itu atas tanda hormat kita. Itu yang harus kita tanamkan di niat kita, karena semua yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Kemudian etika yang terakhir kita sebagai tamu ialah masuk dengan seizin tuan rumah. Begitu juga segera pulang setelah selesai makan hidangan, kecuali tuan rumah menghendaki tinggal bersama mereka. Nah, ini dijelaskan hendaknya kita juga ketika kita sudah selesai berkunjung ke rumah yang kita kunjungi, kita hendaklah harus berpamitan terlebih dahulu. Itulah etika yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Seberapa mulianya Islam sudah mengajarkan kita untuk memuliakan tamu, etika kita sebagai tamu untuk datang ke rumah yang akan kita kunjungi. Oleh karena itu, hadis ini sahih, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Ibnu Majah. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Nah, di sini hadis kita harus memuliakan tamunya. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman akan melakukan apa perintah Allah yang sudah dijelaskan pada hadis ini. Syukron, ini yang hanya saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebih minta maaf kalau yang salah itu dari saya dan kebenaran itu hanya dari Allah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.